Yang kami hormati para investor, calon investor, peserta, dan semua undangan. Selamat datang pada acara Publix Expos Live dan Publix Live tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Publix Live merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BEI, KPI, KSE, dan yang didukung oleh OJK sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini kegiatan Publix Live diselenggarakan sejak tanggal 27 sampai dengan 30 November 2023 dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom webinar. Pemanfaatan teknologi digital untuk Publix Live kami yakini dapat memberikan dampak yang besar terhadap penyebarluasan informasi pasar modal kepada masyarakat. Jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan akses yang sama untuk memperoleh informasi terkini mengenai pasar modal Indonesia tentunya. Selain itu, program dan konsep ini sejalan dengan langkah OJK dan SRO dalam melakukan optimalisasi transformasi digital dan mempermudah investor untuk mendapatkan informasi atas investasi yang sudah dilakukan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Publix Live ini merupakan langkah untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Selain itu, tentunya juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depannya dalam rangka menjaga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan. Lebih lanjut, kegiatan Publix Live juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat sebagai investor dan calon investor dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu dapat menggali informasi yang komprehensif terkait fundamental saham sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan investasi. Analisis fundamental berperan penting dalam probabilitas kesuksesan kita ketika berinvestasi saham. Dengan melakukan analisis fundamental, diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan valuasi saham berdasarkan kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi sektor dan industri terkait, serta analisis ekonomi makro dan mikro yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat melakukan penyusunan strategi investasi secara bijaksana. Semoga dengan adanya kemudahan mengakses informasi oleh masyarakat luas dalam memahami kinerja perusahaan tercatat, dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, yang kedepannya dapat berdampak pada peningkatan likuiditas pasar dan jumlah investor. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Publix Live ini. Semoga kegiatan berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi perusahaan tercatat, investor dan calon investor, dan tentunya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expos Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Prasetyo Wibowo dari IDX Channel yang akan menjadi moderator dan memandu acara kali ini. Ya, pada sesi Public Expos Live kali ini akan diisi oleh PT Bunda Medik Tbk atau dikenal dengan kode perdagangan BMHS. Bapak dan Ibu, PT Bunda Medik Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 6 Juli tahun 2021. PT Bunda Medik Tbk bergerak di bidang usaha utama, aktivitas rumah sakit swasta, poliklinik swasta, dan rumah sakit lainnya,
serta pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan, sehingga perseroan masuk dalam sektor kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan simak terlebih dahulu video company profile dari perseroan. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cerita, dan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap langkah yang kita ambil menentukan jalan hidup kita. Tapi, kesehatanlah yang membuat perjalanan hidup kita jadi lebih bermakna. BMHS hadir memberi makna untuk setiap langkah hidup kita dengan menyediakan solusi kesehatan yang menyeluruh. Memulai langkah di tahun 1973 dengan menolong para bunda melahirkan buah hati di RSIA Bunda sebagai salah satu pelopor rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Rumah Sakit Umum Bunda, membantu seluruh keluarga mendapatkan layanan kesehatan berawal dari Jakarta hingga seluruh penjuru Indonesia. Wujudkan mimpi sepasang suami istri untuk dapatkan buah hati melalui Morula, klinik fertilitas terbesar di Indonesia, dan turut memajukan analisa kesehatan di Indonesia dengan terobosan baru teknologi pemeriksaan genetika dari laboratorium Diagnos. BMHS, Advancing an Excellent Healthcare Ecosystem 50 Years and Beyond. Baik, Bapak dan Ibu, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan yang akan kami perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Nur Hadi Yudianto. Beliau adalah Managing Director PT Bunda Medik Tbk. Selamat sore, Pak Nur Hadi. Selamat sore, Bapak. Terima kasih. Baik, berikutnya ada Bapak Cuncun Wijaya, Finance Director dari PT Bunda Medik Tbk. Selamat sore, Bapak Cuncun. Selamat sore, Pak. Baik, dan selanjutnya ada Ibu Amanda Sanjaya. Beliau adalah Investor Relation dari PT Bunda Medik Tbk. Selamat sore, Ibu Amanda. Selamat sore. Baik, terima kasih. Dan selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan dapat menyampaikan pertanyaan melalui feature Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Pada Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami PT Bunda Medik Tbk atau yang lebih dikenal dengan BMHS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kita dari BMHS untuk menyampaikan kinerja kita Q3 2023 yang kita bisa lihat bersama-sama bahwa transformasi yang kita lakukan baik dari bidang pelayanan kesehatan maupun patient experience atau patient journey itu sudah memberikan hasil yang baik buat kinerja kita di BMHS secara keseluruhan. Kita ketahui bersama bahwa BMHS merupakan pelayanan kesehatan secara integrated, baik itu dari pelayanan kesehatan rumah sakit maupun juga tunjang dengan pelayanan klinik dari bayi tabung, Morula IVF, berikut juga dengan klinik laboratorium diagnos, berikut juga dengan unit usaha kesehatan penunjang lainnya. Dalam Q3 2023 ini secara garis besar saya bisa menyampaikan bahwa untuk BMHS sendiri sudah terjadi penaikan sebesar 12% kinerja kuartal kita dibanding dengan sebelumnya, di mana peningkatan 12% ini ditunjang dari seluruh unit usaha kita, baik itu dari rumah sakit kita, Morula, dan juga unit laboratorium diagnos. Untuk kinerja dari rumah sakit sendiri, kita bisa
menyampaikan bahwa peningkatan dari kinerja rumah sakit baru kita sudah meningkat sebesar 81% dan juga ditunjang dengan peningkatan dari Morula IVF kita sebesar 14%. Berikut juga dengan transformasi digital yang sudah memberikan kemudahan ya bagi pendaftaran pasien kita, baik untuk menuju pelayanan kesehatan rumah sakit maupun Morula. Nanti berikutnya akan disampaikan oleh Amanda Sanjaya secara detail tentang peningkatan kinerja kita di Q3 yang terjadi untuk BMHS. Silakan Ibu Amanda. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Oke, jadi kita BMHS kita sudah 50 tahun melayani masyarakat Indonesia dan selama 50 tahun ini sebetulnya kita berawal dari satu klinik ibu dan anak di area Menteng. Next. Hingga sekarang kita sudah melayani 10 rumah sakit, 11 IVF provider, dan 28 labs, dan juga lebih dari 1.000 jaringan klinik dari Klinik Pintar. Kita memiliki 125 klinik fertilitas Indonesia under manajemen Morula Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Next. Oke, next lagi. Jadi key highlights kita di kuarter ketiga ini, kuarter 3 kita adalah pembuktian diri untuk Bunda Medik dari kuartal 2 yang merupakan angka terendah kita. Nah, pembuktian diri kita terlihat dari mana? Yaitu ada 3 key highlights yang bisa kita sampaikan. Yang pertama itu dari hospitals revenue kita yang terus bertumbuh secara quarter on quarter. Kita tumbuh 11%, ataupun juga secara year on year kita tumbuh 5%. Hal ini pendorongnya dari matriks operasional kita di outpatients, inpatients, surgery, lab test, semuanya kita tumbuh double digit. Lalu yang kedua, new hospitals kita berhasil tumbuh dengan revenue 81% pertumbuhan dan juga EBITDA 92% year on year. Yang dimana kuartal 3 ini kita sudah mencatat EBITDA positif. Untuk apa saja yang sudah kita lakukan akan kita bahas di slide New Hospitals Update. Dan yang ketiga, kita berhasil memperbaiki gross profit margin 1% secara Q on Q maupun year on year. Sehingga di year to date September kita mencatat gross profit marginnya kita sebesar 54%. Next. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan dari slide sebelumnya, di kuartal kedua kita merupakan angka bottom untuk kita. Kenapa? Karena kita terkena dampak dari siklus puasa, cuti lebaran, dan juga anak sekolah. Kita baru bisa merasakan full impact operations di kuartal 3, yang dimana Juli pun kita masih terkena dampak 2 minggu dari libur anak sekolah. Karena bukan anak aja yang libur, tapi orang tua pasien dan dokter-dokter yang bekerja di kita itu pun juga mengambil libur. Agustus dan September itu merupakan 2 bulan di mana kita bisa beroperasional dengan utuh. Dokter dan pasien kembali ke ritme normal, sehingga tampak jelas di hospitals operational matriksnya kita semua naik. Lalu IVF kita pun juga tumbuh 14% dan lab test kita pun juga tumbuh sebesar 12%. Hasil pertumbuhan di operasional kita itu terlihat jelas peningkatannya di revenue kita yang tumbuh 12% Q on Q. Selain dari sisi revenue, kita juga ada perbaikan biaya yang kita lakukan yang memiliki dampak di COGS dan juga OPEX. Improvement apa saja yang kita lakukan di kuartal ketiga adalah kita ada 2. Yang pertama itu ada perbaikan dari GPM BPJS. Kita memiliki slide sendiri untuk menjelaskan apa saja yang sudah kita lakukan. Dan di sini hasilnya itu salah satu dari rumah sakit kita yang rata-rata gross profit marginnya itu di 47%, naik 5% menjadi 52%. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide untuk BPJS ini. Lalu yang nomor 2, kita melakukan cost saving seperti biaya farmasi, BHP, dan utilisasi alat yang juga berkontribusi untuk menurunkan biaya. Sehingga dari kendali biaya ini menghasilkan perbaikan GPM sebesar 1% dan EBITDA margin tumbuh ke 17%. Next. Hospitals volume ini, grafik kita menunjukkan kondisi pre-COVID di tahun 2019,
hingga tahun 2023 ini. Pertumbuhannya ini sangat signifikan untuk outpatients, inpatient days, dan yang paling utama juga surgeries kita tumbuh sangat signifikan, yaitu hampir 2 kali lipat. Pertumbuhan ini yang akan kita jaga dari kuartal ke kuartal, yang akan terus kita maintain di tahun 2023 dan 2024 ini. Next. Ya, untuk performa revenue kita, drivernya itu dari pertumbuhan operasional kita yang signifikan. Bisa dilihat di pre-COVID era kita di tahun 2019 ke 2023, kita memiliki peningkatan 49%. Hal itu didorong dari operasional. Lalu di EBITDA 2023 kita ini mengalami normalisasi biaya. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama itu adalah kita memiliki di tahun-tahun sebelumnya dampak dari impact COVID margin, yang sekarang kita sudah tidak ada dan kita sudah kembali ke normalisasi. Lalu yang kedua, kita melakukan penguatan untuk proyek-proyek kita yang baru. Jadi ketika kita melakukan investasi, biasanya biaya yang timbul lebih cepat daripada pertumbuhan revenue-nya. Oleh karena itu, di 2023 kita terkena dampak dari penguatan proyek tersebut. Untuk update project-project, kita juga memiliki update slide yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya nanti. Next. Untuk balance sheet, kita menjaga balance sheet-nya kita untuk tetap sehat. Di tahun 2023, ada penambahan utang untuk ekspansi proyek kita yang masih berjalan di area Surabaya dan Bali. Dengan peningkatan tersebut, sebetulnya net debt EBITDA-nya kita masih terjaga di 1,7 kali dengan working capital days-nya kita juga yang semakin sehat dari tahun ke tahun. Next. Untuk Morula, kita di bulan Agustus ini mencapai 519 cycles yang merupakan angka tertinggi di tahun 2023 ini. Target kita adalah untuk sustainability cycle dari bulan ke bulan. Karena contohnya pada bulan September kemarin kita terdapat kongres di Australia, hampir seluruh dokter-dokter Morula kita mengikuti kongres tersebut, sehingga berdampak pada performance monthly-nya juga. Nah, jadi langkah-langkah apa aja yang akan dilakukan agar sustain untuk cycle-nya akan kita bahas lebih lanjut di slide strategi. Next. Diagnos itu kita berfokus pada line bisnisnya, yaitu di genomics, yang merupakan PGTA, PGTM, DNA-NME, dan di Q-on-Q ini kita lihat ada pertumbuhan revenue yang konsisten, yaitu kontribusi genomics di tahun kuartal 1 2022 itu 5%. Dan sekarang di kuartal 3 2023 naik menjadi 13%. Pertumbuhan dari genomics-nya itulah yang akan kita terus jaga dan tingkatkan, sehingga di year on year-nya kita ada pertumbuhan revenue sebesar 61%. Dan ini akan terus kita tingkatkan juga untuk kuartal 4 dan juga untuk tahun depan di Diagnos. Next. Ya, next. Oke, jadi kita strengthen our COE. COE-nya kita ini, kita memang terkenalnya di ibu dan anak. Namun selain di ibu dan anak, kita juga memiliki spesialisasinya kita. Yaitu kita ada robotic surgery, lalu kita juga ada neurocenter, kita juga ERAS. Nah, ERAS apa ini? Jadi ERAS itu Enhanced Recovery After Surgery. Itu adalah metode pemulihan yang dikembangkan untuk meminimalisir rasa nyeri dan juga mempercepat penyembuhan pasca operasi pada pasien. ERAS ini bisa digunakan pada proses persalinan atau operasi juga yang kita kenal sebagai ERAX. ERAX itu adalah Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Jadi di sana adalah hal-hal yang sangat kita tertarik dan juga kita tingkatkan untuk kenyamanan penyembuhan pasien. Karena itu kita juga memiliki robotic surgery, laparoskopi juga, dan dari titik-titik tersebutlah kita mengembangkan dari sisi kita punya Center of Excellence dari kualitas dan juga penyembuhan pasiennya. Next. Selain dari sisi Center of Excellence, kita juga selalu meyakinkan bahwa yang paling penting itu juga adalah
memastikan standar T kita itu yang terbaik ya dan juga yang terdepan bisa diterima di Indonesia. Jadi untuk standarnya kita ini, kita di akhir tahun 2022 kita memiliki kita ada akreditasi di semua rumah sakit kita setelah selesai periode COVID, dan hasilnya itu pada kuartal 1 ini adalah semua rumah sakit kita mendapatkan tingkat paripurna atau bintang 5 untuk seluruh rumah sakit kita. Nah, kualitas dan standar inilah yang akan terus kita jaga, kita tingkatkan, dan kita buktikan untuk pasien-pasien yang percaya kepada Bunda Medik. Next. Next. Ya, jadi key focus area ini memang sudah ada dari tahun lalu dan setiap quarter akan selalu kita pasang dan juga kita akan selalu dalam pemahamannya di setiap quarter ini untuk key focus area. Next. Ya, salah satunya ini untuk key focus area yang kita untuk BPJS update, kita update dari salah satu rumah sakit kita. Jadi kita melakukan kendali pengetatan, kendali mutu, dan juga kendali biaya. Ya, dan untuk margin kendali mutu dan biaya di salah satu rumah sakitnya kita yang memiliki BPJS-nya cukup tinggi. Nah, di sana kita melakukannya apa aja? Kita itu bekerja sama sebetulnya dengan seluruh bidang. Jadi kita nggak cuman dari kita antara corporate dengan unit, tapi kita corporate dan unit itu kita menyatu. Yang dimana kita juga memiliki kerjasama dari sisi medis, dari sisi keuangan, lalu dari sisi nursingnya juga. Jadi semuanya itu satu putaran itu semua departemennya itu kita saling berjalan bersama-sama. Sehingga hasilnya kita bisa melihat terreflect di marginnya kita di bulan September yang meningkat dengan eksponensial, yaitu dari rata-rata gross profit marginnya kita di awal tahun ini ada di 47%, naik ke 52% di bulan September, yang ada penambahan 5%. Begitu pula juga dengan EBITDA marginnya. Jadi sehingga untuk, bisa back, untuk yang BPJS, ya. Jadi kalau yang next, untuk yang BPJS, ya. Jadi sebetulnya targetnya itu untuk yang BPJS kita ada 8 miliar untuk efisiensi yang dapat dilakukan. Ini dari hasil satu rumah sakit kita saja, kita sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di GPM dan juga di EBITDA-nya. Sehingga kita yakinkan bahwa di tahun 2023 dan berlanjut ke tahun 2024 ini, kita secara annualize bisa mencapai ke target 8 miliar. Karena kita masih ada 4 rumah sakit kita yang sedang berjalan juga. Oke. Next-nya. Ya, jadi untuk yang, ya, ini untuk yang BPJS kita. Oke, jadi kita ada 8M, lalu kita juga setelah yang BPJS ini, next. Ya, kita juga ada cost efisiensi. Jadi untuk annualize efisiensi apa saja yang kita lakukan. Jadi di kuartal ketiga ini, seperti yang tadi kita sempat show di angka Q on Q-nya kita kan ada perbaikan dari GPM dan juga dari EBITDA margin. Apa saja? Ini yang kita lakukan, yaitu kita ada equipment cost transformation saving. Jadi kita ada saving dari aset-aset yang ada, lalu kita mengutilisasi aset yang sudah kita beli, kita gunakan, kita utilisasi lebih besar, berarti kan lebih banyak volumenya juga. Lalu kita juga sekarang continuously analyze, kita punya gross profit margin per spesialisasi. Jadi per spesialisasinya kita ini, kita menganalisa gross profit marginnya yang pertama, apakah
gross profit marginnya itu kan ada banyak komponennya dari BHP, dari untuk jasa medis ya dokter, lalu dari untuk tindakannya sendiri. Jadi kita analisa sekarang, kita sudah masuk ke per satu-satu dan di sanalah akhirnya kita menemukan perbaikan-perbaikan yang continuous dari bulan ke bulan. Oke, next ya. Untuk hospitals inisiatif, update inisiatif yang kita lakukan itu sebetulnya kita ada dua hal. Next. Jadi kita sudah melakukan hospitals inisiatif itu dari sebelum COVID itu ada. Dan juga ketika COVID itu ada, kita fokus kepada COVID, dan ketika COVID mulai melandai, kita sudah menyadari hal itu dan kita memperbaikinya sudah dari setahun yang lalu. Nah, jadi apa saja yang kita lakukan? Jadi kita memang fokusnya itu pada dua hal. Yang pertama itu Rumah Sakit Bunda terkenal dari pelayanan ibu dan anak, yang dimana kebanyakan payernya kita adalah out of pocket atau private patients atau cash kalau kita bahasanya. Sehingga di tahun 2023 ini sebetulnya di ibu dan anaknya kita untuk pelayanan private patients-nya itu sama seperti tahun lalu. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa meningkatkan persentase corporate insurance kita dari 38% ke 42%. Sehingga terlihat ada peningkatan di pie-nya itu, naiknya itu adalah 20% year on year. Nah, kenaikan dari corporate dan insurance itu dari spesialisasi apa aja? Jadi kita ada beberapa spesialisasi yang di sini adalah top 6-nya kita, yaitu kita ada internis, ortopedi, neurologi, THT-nya kita, dan juga kita ada digestif juga. Jadi apa saja sih sebetulnya peningkatan yang kita lakukan yang berbeda di tahun ini? Contohnya aja seperti digestif. Digestif itu peningkatannya cukup signifikan. Kenapa? Karena yang pertama itu kita analisa dari market. Itu yang selalu kita lakukan. Setelah kita analisa dari market, yang kedua kita ada analisa kemampuan dari dokternya kita. Apakah kita memiliki dokter-dokter yang memumpuni untuk melakukan tindakan tersebut? Jika kita memiliki, tandanya kita bisa mengutilize. Jika kita tidak, tandanya kita bisa mengajak untuk dokter-dokter untuk bersama kita, untuk join bersama kita. Setelah kita lihat dari kesiapan dokter, kita melihat dari kesiapan nurse-nya sendiri. Nurse-nya atau suster yang kita miliki, apakah tingkatnya sudah bisa untuk mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Jika misalkan sudah bisa, kita akan tingkatkan. Jika belum, kita ada melakukan banyak training-training untuk suster tersebut. Lalu yang keempat, setelah dari manpower tersebut, lalu kita juga meningkatkan dari sisi alat medisnya juga. Alat medisnya itu yang kita cari pun kita selalu cari pembanding. Sehingga dengan demikian kualitas kita terjaga, lalu yang kedua itu margin kita pun juga terjaga. Next. Untuk Morula, di Morula ini kita di kuartal 3 fokus dengan marketing dan juga digital strategi. Kita apa saja yang sudah Morula lakukan? Jadi kita ada beberapa hal, yaitu yang pertama kita tahun ini merupakan 25 tahun anniversary-nya Morula, sehingga kita memiliki campaign 25 hari free consultations. Lalu Morula juga fokus di sosial media, marketplace, dan juga kita memiliki program dan promo di setiap branch. Nah, hal-hal yang kita lakukan ini kita bisa melihat juga di Instagram Morula. Terdapat branding Star Doctor setiap bulannya. Contohnya kayak di Juni kemarin, Dr. Ivan punya success rate, kita branding, dan Dr. Ivan juga sudah membantu lebih dari 5.000 pasien. Itu tampak peningkatannya di konsultasi rawat jalan Dr. Ivan setelah campaign tersebut naik menjadi 2-3 kali lipat. Nah, hal-hal yang fresh inilah yang selalu kita build awareness dan kita tingkatkan untuk menarik pasien ke Morula. Next ya. Untuk update dari One Bunda. Jadi update dari kuartal sebelumnya, One Bunda itu adalah hal yang baru di tahun ini. Itu adalah booking online-nya kita di BMHS yang bisa terintegrasi dengan Morula dan juga diagnos menggunakan satu aplikasi tersebut. Nah, jadi update dari kuartal sebelumnya, jadi rata-rata 1 dari 3 pasien menggunakan onebunda.com.
atau 33% kontribusinya. Sekarang meningkat ke 41% penggunaan di Wan Bunda. Nah, Wan Bunda ini kita selain dari booking platform, kenapa kita harus menggunakan Wan Bunda? Ini juga bisa menyasar target-target promo yang lebih segmented dengan harapan meningkatkan loyalitas pasiennya juga. Next. Berikut ini adalah network planning yang kita lakukan di tahun 2023. Untuk renovasi di RSIA Bunda Jakarta, yang kita sudah selesai di area lobby yang menjadi lebih fresh, rejuvenate, menjadi lebih baik, dan juga RSIA Bunda Denpasar, kita mendapatkan license ya pada Februari ini, sehingga kita berhasil sekarang sudah beroperasi sebagai rumah sakit, dan kita masih ada di Bunda Morula Nusa Dua, ini yang masih ongoing. Ya, next ya. Dengan demikian selesai update informasi dari Bunda Medik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Pak Serawan atas pemaparan yang sudah diberikan kepada publik. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kami melihat sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Langsung saja kita akan coba sampaikan begitu ya. Yang pertama dari Bapak William sebagai investor. Beliau menanyakan, apakah dengan ekspansi rumah sakit di bawah naungan Bunda Medik dapat menuntaskan payback period for investing? Silakan. Ya, terima kasih. Investasi kita yang kita sudah lakukan itu ada banyak ya di tahun 2022 ya. Banyak di 2023 juga dilanjutin dengan banyaknya brownfield yang kita lakukan ya. Nah, target yang kita tentukan itu pastinya BEP di 5-7 tahun ya. 5 tahun yang tercepat, paling lama di 7 tahun. Dan kita saat ini masih on track ya untuk investasi-investasi kita yang kita sudah lakukan, baik itu akuisisi maupun yang kita bangun sendiri. Mungkin dari kami jawabannya seperti itu. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak William. Dan berikutnya ada Bapak Iwan. Sama ini juga investor yang menanyakan berapa sih realisasi CAPEX sampai saat ini, kemudian apakah ada rencana untuk melakukan ekspansi lebih jauh lagi? Ya, sampai dengan laporan yang kami terbitkan di 9 bulan year to date, kita sudah menginvestasikan untuk CAPEX sebesar 125 M. Oke. Hal ini terdiri dari semua investasi untuk pengembangan baik itu bisnis rumah sakit maupun di IVF Morula. Baik, itu saja Pak Sun Sun Wijaya. Ya, itu aja jawaban yang diberikan. Dan berikutnya pertanyaan ketiga ini dari Bapak Frankie, juga investor ini Pak, menanyakan bila mau berinvestasi lagi, sumber pendanaannya dari mana? Oke, kita sebenarnya mempunyai banyak pendanaan ya, yang terutama yang banking yang support kita itu adalah Bank Mandiri ya. Plafon kami masih ada untuk pengembangan usaha akuisisi kita gitu ya, baik dari bank loan lah intinya gitu ya. Nah, dari bank loan untuk pengembangan usaha. Jadi kalau kita lihat di slide-nya yang sudah ditampilkan oleh Ibu Amanda, kita punya net debt per EBITDA kita masing di 1, sekian gitu ya. Padahal kita punya confident yang kita jaga adalah di maksimum 3 ya. Berarti kita masih ada headroom untuk berinvestasi pengembangan Bunda Medik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sun Sun Wijaya atas jawaban yang diberikan atas pertanyaan dari publik. Dan demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bunda Medik Tbk. Dan oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab dari Bapak dan Ibu. Tapi apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bunda Medik Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Nur Hadi Yudianto, Managing Director PT Bunda Medik Tbk, untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga partisipasi dari teman-teman semua ya yang sudah hadir di sore hari ini untuk melihat pemaparan kinerja kita dan juga beberapa pertanyaan tadi. Jadi kalau kita lihat hasil Q3 2023 bisa kami sampaikan bahwa seluruh unit usaha kita terus tumbuh dan berkembang. Kita juga bisa melihat tadi untuk rumah sakit sendiri
banyak ya pelayanan di luar ibu dan anak itu yang tumbuh ya, baik itu dari ortopedi, neuro maupun digestif. Ini merupakan rencana kerja yang akan kita tumbuhkan untuk di tahun 2024. Kita melihat dengan kerjasama kita yang semakin besar untuk B2B ya, baik dengan insurance maupun perusahaan secara menyeluruh untuk anak usaha kita, itu yang akan menjadikan pedoman untuk kinerja kita lebih maksimal lagi di tahun 2024. Semoga dengan rencana pertumbuhan kita dan pembuktian dari pertumbuhan kita bisa menarik ya untuk investor semua dan juga masyarakat yang ingin menanamkan saham di Bunda Medik untuk bersama-sama dengan kita di PT Bunda Medik Tbk untuk terus tumbuh dan berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nur Hadi atas closing statement yang telah diberikan kepada publik, dan hadirin yang kami hormati. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bunda Medik Tbk, dan mari kita beri virtual applause kepada para penyaji dari perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan publik Expose PT Bunda Medik Tbk ini dapat juga disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bunda Medik Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.